Polda Sumatera Utara menggerebek lapak judi di Kota Kisaran Kabupaten Asahan. Satu persatu pelaku judi yang ada di luar lapak diamankan. Di lapak judi berikutnya polisi menemukan belasan pelaku judi yang tengah main kartu dan judi jenis lainnya. Sejumlah barang bukti langsung diamankan. Usai mengamankan para pelaku judi, polisi kemudian mencari barang bukti lain dan ditemukan 3 unit mesin judi tembak ikan, 2 unit mesin judi ketangkasan jenis slot. Selain itu, 10 unit kendaraan roda 2, 4 unit kendaraan roda 4, serta uang tunai yang diduga hasil perjudian turut disita. Di Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono mengungkapkan Polda Sumut tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas perjudian di Sumatera Utara. Pihaknya berjanji akan terus menindak tegas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainus melaporkan. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan awal jaksa yakni 12 tahun penjara. Warung bakso di Jalan Mangun Sarkoro, Padang Timur, Kota Padang ini tak pernah sepi pembeli. Menu bakso yang berbeda dari biasanya menjadi daya tarik pembeli terutama kalangan anak muda di Kota Padang. Namanya bakso pelangi dan bakso tumpeng yang disajikan dengan kuah sup panas. Bakso dibuat dengan pewarna makanan dan diisi daging sapi serta keju. Yogyakarta seakan tak ada habisnya dalam memberi referensi tempat rekreasi. Selain wisata kuliner dan budaya, ada juga tempat wisata. Salah satu wisata yang wajib dikunjungi pada momen libur adalah kawasan Pantai Gesing yang berada di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Reda Armsari. Dan saya Sabrina Sila. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali pada pagi hari ini. Sap-sap, temenin aku ke jalan depan dong. Ngapain? Mau nerima orderan makanan. Jadi kita nunggunya di pinggir jalan? Iya, tinggal 10 menit lagi. Ih, bahaya. Jangan nunggu-nunggu di pinggir jalan, apalagi kenapa? sambil pegang handphone. Kamu nggak tahu sekarang tuh marak pejamretan di pinggir jalan, jambret handphone. Karena sambil main handphone di pinggir jalan, dijambret. Nah, Iya. bahaya-bahaya, nanti aja kalau udah sampai Yaudah. baru kita samperin. Iya. Oke. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menciduk satu persatu pelaku pemerasan wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. 3 orang pelaku yang mengaku sebagai petugas keamanan diringkus di 3 lokasi yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, mereka menuduh korban melakukan perbuatan asusila atau mesum saat berada di lokasi wisata yang sepi. Pelaku meminta uang hingga 12 juta rupiah kepada korban dengan ancaman akan membawa ke pos pemuda karena telah berbuat asusila. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari salah seorang pelaku yang sebelumnya berhasil diamankan warga dan nyaris diamuk massa di lokasi wisata Pantai Purus. Dari 6 orang pelaku, 3 orang berhasil diringkus polisi, sementara 3 orang lainnya masih dalam pengejaran. Korban diperas dan dimintai barang-barang berharga yang ada di bersama korban. Ya, untuk barang-barang yang kebetulan korban kemarin dimintai uang banyak 12 juta rupiah. Itu pun mereka melakukan lebih kurang 5 kali dengan modus yang sama di seputaran bypass Matanggo Tetangga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tiga oknum anggota Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso diduga menganiaya warga sipil bernama Rizal di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Peristiwa berawal dari cekcok warga yang membawa mobil dengan bribka RW ketika akan masuk ke Pelabuhan Yosudarso.
Bribka RW yang emosi karena hendak ditabrak sempat memukul kap mobil 2 kali sebelum menarik korban keluar mobil. Melihat cekcok kembali terjadi saat Bribka RW akan membawa mobil ke Polsek, Aibda JT datang menarik korban hingga terjatuh. Sementara Bribda SD mendatangi untuk memborgol korban. Pasca kejadian penganiayaan, 3 oknum polisi tersebut sudah ditahan dan diperiksa Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lise. Kami sampaikan sudah ada tindak lanjut dari Polresta Pulau Ambon dan Polresta. Dalam hal ini kami segera melakukan tindakan, yaitu mengamankan ketiga oknum anggota yang melakukan kesalahan. Barang bukti yang diamankan polisi berupa rekaman video, sementara korban sendiri sudah menjalani visum untuk kepentingan penyidikan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari melaporkan. Tirto Agung. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang arah Malang antara bus yang mengangkut pelajar SMP Iddarul Quran Mulia asal Bogor dengan truk wingbox bermuatan pakan ternak. Terlihat muatan truk berserakan di jalanan, sementara bus ringsek di bagian kanan. 4 orang meninggal dunia, 1 diantaranya awak bus dan 3 lainnya merupakan pelajar. Petugas langsung mengevakuasi korban meninggal dunia ke RSUD Saiful Anwar. Tidak kuat nanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu truk itu dihentikan oleh sopir dan diganjal ban bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya tidak sempurna sehingga tidak kuat. Akhirnya truk yang tidak kuat nanjak ini mundur tidak terkendali. Sementara korban luka lainnya tersebar di beberapa rumah sakit, antara lain RSUD Lawang sebanyak 15 korban luka, Rumah Sakit Lawang Medika 21 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Malang 3 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 6 korban luka, dan RSUD Saiful Anwar 4 korban luka. Kecelakaan diduga akibat truk yang syarat dengan muatan tak kuat menanjak, lalu mundur dan menabrak bus rombongan yang ada di belakangnya. Kemacetan panjang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Aduh gimana ya Sab, aku tuh kan pingin pulang kampung nih. Tapi aku belum beli tiket, soalnya ragu-ragu kemarin. Gimana ya, masih ada nggak ya? Ya, kamu pasti udah kehabisan kalau udah tanggal segini. Ya udah kamu naik mobil aja. Duh, naik mobil ya? Macet nggak ya? Kalau itu sih saya juga kurang tahu ya. Lebih baik kita simak informasi arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini berikut ini. Antrian penumpang mengular sejak jadwal pemberangkatan pertama rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur pada Senin pagi. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang di pagi hari. Lonjakan ini diperkirakan akan terjadi hingga malam hari seiring sudah banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Nataru. Sejak dibukanya perjalanan di periode Nataru ini, tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang per hari 21.000 orang. Pada hari Senin ini ya, sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu, penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tercatat, sudah lebih dari 50 pemesanan tiket untuk tujuan Karawang, baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memasuki libur Natal Tahun Baru, stasiun Gambir Jakarta dipadati penumpang yang akan mudik ke kampung halaman.
Para calon penumpang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Adapun rute favorit selama libur panjang yakni Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Purwokerto. Selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru sejak tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI menjual lebih dari 800.000 tiket kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400.000 lebih tiket kereta api jarak jauh telah terpesan. Pada periode Nataru, PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta api, sudah termasuk KA tambahan perharinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Sementara, jumlah keseluruhan penumpang yang berangkat dari kedua stasiun mencapai di angka 35.500 lebih penumpang dengan tingkat okupansi rata-rata 52% dari total kapasitas. Bagi Anda yang ingin membeli tiket di saat high season atau masa liburan sekolah, bisa membeli tiket via aplikasi KAI Akses atau secara GoShow 2 jam sebelum keberangkatan. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Pandu Priyo, Nandifa Adin, iNews melaporkan. Jalur utama wisata Bandung-Lembang mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Kemacetan terjadi dari kawasan Jalan Setiabudi Ledeng hingga jalur wisata Bandung-Lembang. Kepadatan arus lalu lintas terjadi karena terus meningkatnya volume kendaraan wisatawan menuju sejumlah objek wisata di Lembang maupun Ciater Subang. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian memberlakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju Lembang di kawasan Ledeng ke jalur alternatif Sersan Bajuri. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan di kota Bandung dan menuju kawasan Lembang akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Namun petugas tetap bersiaga jika terjadi kepadatan kendaraan. Satlantas Polres Bogor menyiagakan personelnya di sejumlah titik rawan kemacetan di Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung hingga tempat-tempat wisata. Lalu lintas menjelang Natal masih ramai lancar. Anggota selalu standby di plotting-plotting titik hambat dan penarikan pengaturan. Naik maupun turun masih pengaturan manual. Ini belum ada rencana pelaksanaan one way, hanya pengaturan saja. Sementara ini, tidak ada rekayasa arus lalu lintas baik ganjil genap maupun one way, baik dari Bogor maupun dari arah Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan secara situasional. Jika arus lalin mulai padat, maka sistem one way akan diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mau makan, tapi hujan terus. Ini baru berhenti terus kayaknya mau hujan lagi nih. Aku juga lapar lagi, tapi kayaknya mau hujan lagi deh. Gimana ya? Iya, makanya saya juga bingung. Udahlah daripada bingung, kita simak aja informasi tentang kuliner berikut ini. Warung bakso yang ada di Jalan Mangun Sarkoro, Padang Timur, Kota Padang ini tak pernah sepi pembeli. Menu bakso yang berbeda dari biasanya menjadi daya tarik pembeli terutama kalangan anak muda di Kota Padang. Namanya bakso pelangi dan bakso tumpeng yang disajikan dengan kuah sup panas. Bakso dibuat dengan pewarna makanan dan diisi daging sapi serta keju. Sementara untuk bakso tumpeng diolah dengan campuran daging sapi dan isian telur. Bakso warna-warni ini tak hanya disukai oleh anak-anak, namun juga kalangan remaja. Sensasi varian rasanya yang gurih dan tampilan yang berbeda membuat bakso pelangi ini menjadi incaran anak muda kulineran sambil bersuap foto. Untuk satu porsinya, bakso pelangi ini dijual seharga Rp23.000 dan bakso tumpeng Rp30.000. Dalam sehari, warung bakso pelangi ini bisa menghabiskan 100 hingga 200 porsi. Enak, rasa baksonya juga gurih, kuahnya juga terutama ya gurih. Terus juga
juga di dalam bakso tumpengnya itu ada baksonya lagi yang kecil-kecil bulat-bulat. Jadi secara keseluruhannya enak. Emang spesifik kita sebelumnya tuh emang cuma bakso tumpeng doang. Nah jadi karena kita baru buka di Padang, jadi mikir juga kan apa nih spesifik kita di Padang. Nah mulailah timbul ide buat bikin bakso pelangi. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya mencicipi bakso pelangi dan tumpeng di tempat ini yang dijamin maknyos. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dalam premier Sonic The Hedgehog 3 diselenggarakan secara meriah di Cinepolis Senayan Park, Jakarta Selatan. Penonton antusias memakai kostum menyerupai sejumlah karakter Sonic, Knuckles hingga Shadow. Lagi pengen lihat dia gimana sama Ninetales sama Knuckles, dia bisa versus Shadow. Sementara film Sonic The Hedgehog 3 akan tayang perdana di bioskop kesayangan Anda mulai 25 Desember 2024. Dalam serial kali ini akan memperkenalkan karakter baru yaitu Shadow. Siapa color codingnya biru karena ini filmnya seru banget. Ini pertandingan Sonic dengan lawan salah satu musuh kebuyutannya yaitu Shadow. Jadi tempat ajang kumpul ya sesama fans clubnya Sonic. Family mau liburan nggak perlu jauh-jauh karena pilihannya banyak banget di Senayan Park. Penonton dan pengunjung di Senayan Park juga dapat membeli merchandise seperti baju, topi, jaket hingga hoodie dengan karakter di film Sonic Hedgehog 3. Film ini bisa jadi pilihan keluarga Anda dalam merayakan libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jemi Jasid melaporkan. Bertempat di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, pembukaan Pro Futsal League dihadirkan untuk mengenalkan futsal di kalangan pecinta futsal seluruh Indonesia, khususnya warga sekitar Sukoharjo, Jawa Tengah. Beberapa tim berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dengan format sistem kompetisi mendapatkan poin, 12 tim atau peserta akan bersaing dalam pertandingan bergengsi tersebut. Direktur Liga Futsal Profesional Yosef Triono mengatakan, Pro Futsal League diikuti oleh tim-tim besar dan merupakan tim terbaik dari berbagai daerah. Beberapa di antaranya adalah Black Steel FC Papua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, dan lain-lain. Ternyata antusiasnya begitu luar biasa, ramai di hari pertama dari jam 9 pagi sampai sekarang, penonton makin banyak dan memenuhi GOR untuk menonton futsal Liga Pro ini. Kedepan turnamen ini bisa menjadi lebih baik lagi dan dapat diselenggarakan di beberapa daerah. Pertandingan selanjutnya akan digelar di GOR Ken Arok Malang pada 11 Januari 2025. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Januar Setiaji, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin iNews Pagi. Dan di segmen kali ini ada berita apa aja nih Sabrina? Di segmen kali ini kita punya informasi terkait kriminalitas, kemudian juga peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini. Dan juga informasi dari dunia politik dan tentunya mancanegara. Berikut informasinya untuk Anda. Rekaman CCTV merekam detik-detik diduga seorang dokter koas menganiaya pedagang roti bakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara. Korban Pitra Boru Samosir menceritakan kejadian tersebut berawal saat sang dokter koas datang membeli roti bakar pada sore hari. Namun pada malam hari dokter koas kembali ke lokasi dan langsung mengamuk sambil menendang kaki korban. Korban sempat bertanya terkait kemarahannya itu, namun pelaku terus mengamuk dan memukuli korban. Pekerja lain mencoba melerai dan menunjukkan ada CCTV. Namun tak dihiraukan pelaku. Tak lama, pelaku pergi menuju mobil. Korban sempat menerangi pelaku ke mobil dan kembali bertanya terkait apa yang terjadi. Sambil pergi, pelaku mengatakan jika topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Padahal sebelumnya pelaku tidak membeli dengan korban melainkan rekan korban. Namun korban menjadi sasaran amukan dokter koas yang pernah viral pada tahun 2023 lalu ribut dengan pengunjung rumah sakit Pringadi Medan gara-gara parkir. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu terakhir, dia mau pergi baru dia ngomong, itu topping dari dibakarnya sedikit kali, kurang banyak. Amukan pelaku membuat korban mengalami luka di bagian tangan, kening, serta kaki. Korban sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan sudah visum.
Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan awal jaksa, yakni 12 tahun penjara. Selain hukuman fisik, Harvey juga wajib bayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Hakim Ketua Eko Arianto menyatakan peran suami Sandra Dewi tidak terlalu signifikan meski terbukti membantu rekannya Mohtar Riza Walepi Tabrani dalam operasi tambang ilegal. Harvey didakwa menerima uang 420 miliar rupiah bersama manajer PT QSA, Helena Lim, dan melakukan TPPU dengan membeli mobil dan rumah mewah. Kasus ini bermula dari dugaan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah akibat tata niaga ilegal Komunitas Timah. Harvey dituduh menghubungi smelter-smelter untuk mendukung operasi tambang liar di rut PT RPT. Kegiatan disamarkan melalui kontrak penyewaan alat peleburan timah. Proses penyelidikan KPK yang dimulai 2022 akhirnya menetapkan Harvey sebagai tersangka pada awal 2023 dengan berbagai bukti yang diperkuat, keterangan sejumlah saksi kunci termasuk istrinya artis Sandra Dewi. Meski sempat menempuh pra-peradilan, langkah hukum Harvey kandas dan ia harus menjalani proses panjang hingga vonis dijatuhkan Senin sore. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Harvey Muiz saja? Ya, nanti. Puncak perayaan 1 dekade Partai Perindo digelar meriah di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah pimpinan partai politik dan tokoh nasional turut hadir dalam perayaan ulang tahun ke-10 Partai Perindo, diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, politisi P3 Sandiaga Uno, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Tak ketinggalan, para tokoh ini turut memberikan doa agar partai pimpinan Engela Tanusudibyo ini semakin maju dan berjaya, serta selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Partai Demokrat tentu juga memiliki harapan bisa membangun sinergi dan kolaborasi dengan Perindo. Apalagi sekarang ketua umumnya juga generasi muda yang kita harapkan penuh dengan energi positif dan juga terobosan-terobosan bukan hanya untuk membangun partai secara internal tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara seperti yang telah dilakukan oleh Perindo selama ini. Selamat 1 dekade, 10 tahun Perindo berada dalam sistem perpolitikan Indonesia yang berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa. Kami mengucapkan selamat dan sukses bagi Partai Perindo untuk terus mengabdi dan berbakti pada negeri. Selamat dan sukses. Di usianya yang ke-10, Partai Perindo akan terus berjuang untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenapa sih mukanya bete-bete gitu? Enggak, tadi kan aku janjian pergi sama ayang aku. Terus ternyata tiba-tiba dia nggak bisa. Nggak usah bete-bete. Mendingan kita berwisata alam, kita jalan-jalan ke alam kayak yang satu ini. Yaudah deh, yuk, cus. Yogyakarta seakan tidak ada habisnya dalam memberi referensi tempat rekreasi. Selain kuliner dan budaya, ada juga tempat wisata. Salah satu wisata yang wajib dikunjungi pada momen libur adalah kawasan Pantai Gesing di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai yang masih alami lengkap dengan pemandangan perbukitan khas Gunung Kidul dijamin memanjakan mata wisatawan. Ada pula sejumlah spot foto kekinian yang bisa digunakan untuk berfoto dan dibagikan ke media sosial. Tiket masuk ke kawasan Pantai Gesing ini hanya Rp8.000 saja. Seru
seru ya, karena datang ke pantai ini tuh nggak cuma lihat air aja, tapi bener-bener ada bangunan-bangunannya, ada warna-warnanya kayak gitu. Untuk mengunjungi kawasan Pantai Gesing, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan selama 40 menit dari pusat kota Gunung Kidul, 90 menit perjalanan dari kawasan Malioboro, atau sekitar 2 jam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta. Tapi pengunjung disarankan menggunakan kendaraan pribadi karena kurangnya moda angkutan umum di tempat ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Inilah konten TikTok yang dibuat oleh seorang kolektor action figure, Ivan, asal kota Bandung, yang menjadi viral. Ivan menjadi viral karena memiliki ribuan koleksi action figure dari berbagai series dan film dunia. Mulai dari berbagai action figure dari Amerika seperti Superman, Batman, Iron Man, X-Men, hingga Transformer, dan action figure tokusatsu asal Jepang. Bahkan Ivan memiliki man cave atau ruangan khusus untuk menaruh koleksi action figure di ruko kediamannya. Uniknya, man cave pribadinya ini bisa dikunjungi oleh para pengikutnya di media sosial maupun masyarakat yang ingin melihat sebanyak apa koleksi yang dimiliki Ivan. Alasan Ivan membuka man cave-nya untuk umum adalah ingin berbagi pengalaman dan mengedukasi anak-anak dan generasi muda bagaimana menjaga koleksi action figure dan menjadi kolektor yang baik. Mau mampir ke sini boleh banget, nggak usah belanja juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti dipastikan dulu kalian kolektor. Kenapa? Karena kalau kalian kolektor, pasti kalian bisa menghargai figur-figur yang ada di sini. Meski Ivan juga merupakan pedagang action figure, untuk main ke man cave miliknya, para pengunjung tidak dipungut biaya apapun. Cukup senang dengan tema-tema film superhero, ataupun saya juga tadi lihat ada beberapa dari Power Ranger ya, tokusatsu seperti itu. Syarat berkunjung ke sini hanya ada 2, yakni para pengunjung wajib merupakan seorang penghobi mainan dan terlebih dulu membuat janji melalui media sosial miliknya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Buletin iNews Pagi dari awal hingga akhir. Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com. Saya Renia Romsari. Dan saya Sabrina Sila. Pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.